Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi di Setiap Kilometer. Di channel ini setiap perjalanan bukan sekedar tentang mengendarai motor menuju sebuah tujuan, namun lebih dari itu, setiap kilometer adalah ruang untuk merenung, untuk belajar dan menemukan perjalanan dan menemukan pelajaran hidup yang seringkali tersembunyi di balik pemandangan yang kita lewati. Hari ini kita akan melakukan reading menuju Desa Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebuah desa yang dikelilingi hijaunya pepohonan, jalanan berkelok, dan suasana yang masih terasa begitu alami. Namun perjalanan kali ini bukan hanya tentang menikmati pemandangan. Ada satu pertanyaan yang akan kita renungkan bersama, yaitu mengapa pikiran lama selalu menciptakan kehidupan sama, atau mengapa cara yang sama selalu menciptakan kehidupan yang sama pula. Mungkin terdengar sederhana, namun jika kita benar-benar memahaminya, pertanyaan ini bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Karena seringkali yang membatasi kita bukan sekedar keadaan, bukan pula orang lain, tetapi cara kita memandang dunia yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Semakin jauh perjalanan menuju Pengaron, jalan-jalan mulai merubah. Kadang mulus, kadang bergelombang, kadang lurus panjang, kadang harus melewati tikungan yang memaksa mengurangi kecepatan. Disinilah kita kembali teringat sebuah pelajaran sederhana: saat berkendara kita tidak bisa menggunakan cara yang sama di setiap kondisi jalan. Ketika jalan lurus, kita bisa melaju lebih cepat. Namun ketika memasuki tikungan, kita harus menyesuaikan posisi tubuh, mengurangi kecepatan, dan mengubah cara mengendalikan motor. Jika tetap memaksakan cara lama, risikonya sangat besar. Lalu saya berpikir, bukankah kehidupan juga seperti itu? Mengapa kita sering memaksa menggunakan pola pikir lama, padahal kehidupan di depan kita sudah banyak berubah. Banyak dari kita tumbuh dengan berbagai keyakinan yang ditanamkan sejak kecil. Ada yang sering mendengar hidup itu memang susah, orang kaya pasti beruntung, kesempatan hanya datang untuk orang tertentu, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, namun ketika kita ulang-ulang bertahun-tahun, ia berubah menjadi cara kita melihat dunia. Lebih simpelnya, berubah menjadi keyakinan kita. Tanpa kita sadari, kita mulai mempercayainya. Dan ketika keyakinan itu sudah menjadi bagian dari diri kita, kita mulai membuat keputusan berdasarkan keyakinan tersebut, bukan berdasarkan pada kenyataan yang ada. Saya pernah membaca sebuah kalimat yang sangat sederhana: kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana cara kita berpikir. Itulah kalimat yang sederhana tersebut. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya sepanjang perjalanan ini. Bayangkan ada dua orang yang melewati jalan yang sama. Orang pertama berkata jalannya jauh sekali, sedangkan orang kedua berkata pemandangannya indah sekali. Di jalan yang sama, cuacanya sama, motornya mungkin sama, tetapi pengalaman yang mereka rasakan sangat berbeda. Mengapa? Karena perhatian mereka berbeda, dan perhatian selalu menentukan pengalaman.
Semakin jauh kita meninggalkan hiruk pikuk kota, semakin terasa bahwa alam tidak pernah memaksakan dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Pohon tetap menjadi pohon, sungai tetap mengalir sebagai sungai, langit tetap luas tanpa harus membandingkan dirinya dengan gunung. Mengapa manusia justru begitu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain? Mungkin karena kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa menikmati perjalanan kita sendiri. Di depan sana, jalan menuju Pengaron masih panjang, masih banyak tikungan yang harus dilewati, masih banyak pemandangan yang akan kita nikmati. Namun saya ingin mengajak Anda membawa satu pertanyaan sederhana selama perjalanan ini. Jika kehidupan saya hari ini masih sama seperti 5 tahun yang lalu, apakah yang perlu diubah benar-benar keadaan di luar diri saya? Atau jangan-jangan yang perlu berubah adalah cara saya memandang kehidupan itu sendiri? Karena bisa jadi perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai ketika kita pindah pekerjaan, tidak dimulai ketika kita memiliki banyak uang, bahkan tidak dimulai ketika keadaan menjadi lebih mudah. Tetapi dimulai saat kita berani mempertanyakan pikiran-pikiran lama yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Perjalanan menuju Desa Pengaron masih terus berlanjut. Di depan sana, sebuah tikungan panjang seolah mengingatkan kita bahwa setiap perubahan arah selalu membutuhkan keberanian untuk mengurangi kecepatan, menyesuaikan keseimbangan, dan mempercayai jalan di depan. Dan mungkin begitulah perubahan dalam hidup. Jalan menuju Desa Pengaron mulai dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Di sisi kanan dan kiri, sesekali cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti lajunya motor. Di perjalanan seperti inilah saya selalu merasa bahwa alam memiliki cara unik untuk mengajarkan kehidupan. Tanpa berbicara, tanpa menggurui, namun selalu mampu menyampaikan pelajaran yang mendalam. Saya mulai memperhatikan jalan yang sedang saya lewati. Ada bekas ban kendaraan yang terlihat jelas di beberapa bagian jalan tanah. Bekas itu terbentuk bukan karena satu kali dilewati, tetapi karena ratusan bahkan ribuan kendaraan melewati jalur yang sama. Semakin sering dilewati, semakin dalam jalurnya.
dan kendaraan berikutnya akan cenderung mengikuti jalur yang sudah ada. Saat melihat itu, saya tersenyum kecil. Bukankah pikiran manusia bekerja dengan cara yang hampir sama? Setiap kali kita mengulang sebuah pikiran, otak mulai menganggapnya sebagai jalan yang paling mudah untuk dilalui. Jika setiap pagi kita bangun dengan pikiran hari ini pasti melelahkan, lama-kelamaan otak tidak lagi mempertanyakan kalimat itu. Ia langsung menerimanya sebagai kenyataan. Jika setiap kali menghadapi tantangan kita berkata, "Aku memang tidak mampu," maka otak akan semakin memperkuat jalur pikiran tersebut. Bukan karena itu benar, tetapi karena jalur itu sudah terlalu sering digunakan. Begitulah cara kebiasaan bekerja. Ia tidak selalu memilih yang terbaik, ia memilih yang paling dikenal. Ketika motor mulai melewati sebuah tikungan panjang, saya otomatis mengurangi kecepatan. Bukan karena takut, tetapi karena saya menghormati kondisi jalan. Dalam hidup pun demikian. Masalahnya bukan pada tikungan, masalahnya muncul ketika kita tetap memaksa melaju dengan cara yang sama seperti di jalan yang lurus. Seringkali kita mengalami kegagalan bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita menggunakan pola pikir lama untuk menghadapi keadaan yang sudah berubah. Dunia berubah, teknologi berubah, kesempatan berubah, tetapi banyak dari diri kita menggunakan keyakinan yang dibentuk puluhan tahun lalu, tahun 80-an, tahun 70-an. Bahkan pelajaran-pelajaran yang lama itu masih dipakai di zaman sekarang. Padahal kehidupan meminta kita untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Saya teringat sebuah pepatah lama, yaitu kita tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda jika terus melakukan hal yang sama. Ini katanya kalimat dari Albert Einstein ya. Kalimat ini terdengar sederhana, namun jika dipikirkan lebih dalam, bukankah inilah yang sering kita lakukan? Kita menginginkan kehidupan yang baru, tetapi tetap memelihara kebiasaan lama. Kita ingin hubungan yang lebih baik, tetapi masih menggunakan cara komunikasi yang sama. Kita ingin kondisi keuangan berubah, tetapi keputusan kecil yang kita ambil setiap hari tidak pernah berubah. Kita berharap masa depan berbeda, sementara pikiran kita masih hidup di masa lalu. Dan di sepanjang jalan menuju Pengaron ini, saya melihat beberapa pohon besar yang dilewati tadi. Beliau berdiri dengan kokoh. Mungkin usianya sudah puluhan tahun, namun ada satu hal yang menarik. Setiap musim, pohon itu rela menggugurkan daun-daunnya. Bukan karena pohon itu lemah, justru karena ia ingin tetap hidup. Ia tahu daun yang lama harus dilepaskan agar tunas baru memiliki ruang untuk tumbuh. Nah, saya pun bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya berani menggugurkan pikiran yang lama yang tidak lagi membantu? Ataukah saya masih mempertahankan hanya karena sudah terlalu lama menjadi bagian diri saya? Mungkin selama ini kita mengira bahwa musuh terbesar adalah kegagalan, padahal seringkali musuh terbesar adalah kenyamanan, kawan. Karena kenyamanan membuat kita terus mengulang pola yang sama, bangun pagi dengan rutinitas yang sama, mengeluh dengan kalimat yang sama, takut dengan alasan yang sama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Bukan karena kita tidak mampu berubah, tetapi karena kita belum benar-benar berani meninggalkan cara berpikir yang lama. Jalan di depan mulai terbuka lebih lebar, angin bertiup semakin sejuk, dan saya mulai menyadari sesuatu. Motor ini akan selalu mengikuti arah setang yang saya pegang. Begitu pula kehidupan. Keputusan kecil yang kita ambil setiap hari akan menentukan arah perjalanan kita. Dan keputusan itu selalu dimulai dari satu tempat, yaitu pikiran. Karena pikiran melahirkan keyakinan. Keyakinan membentuk tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter,
dan karakter perlahan menciptakan kehidupan yang kita jalani, lalu disebut nasib. Ulun ulangilah, keputusan kecil yang kita ambil setiap hari akan menentukan arah perjalanan kita, dan keputusan itu selalu dimulai dari satu tempat, yaitu pikiran atau pola pikir. Dan karena pikiran melahirkan sebuah keyakinan, setelah keyakinan membentuk tindakan ataupun apa yang kita kerjakan tadi, serta tindakan tadi menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk sebuah karakter pada hidup kita, dan karakter perlahan menciptakan kehidupan yang kita jalani, lalu disebut nasib, keadaan kita sekarang. Jadi jika hari ini hidup kita terasa terus berulang, mungkin bukan karena jalannya yang salah, tetapi karena kita masih memegang stang dengan cara yang sama. Jadi mengapa perubahan selalu tidak terasa tidak nyaman, dan bagaimana cara melepaskan pola pikir lama tanpa kehilangan jati diri? Akhirnya saya mulai memasuki wilayah desa Pengaron. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita meninggalkan jalan yang besar dan masuk ke daerah seperti ini. Suasana menjadi lebih tenang, pepohonan berdiri dengan kokoh di sepanjang jalan. Rumah-rumah warga terlihat sederhana, tetapi memiliki ceritanya masing-masing. Sungai yang mengalir perlahan seolah mengingatkan bahwa hidup juga memiliki alirannya sendiri. Dan di tempat seperti inilah saya mulai berpikir, mungkin selama ini bukan dunia yang terlihat sulit untuk kita jalani. Mungkin yang membuat perjalanan terasa berat adalah cara kita membawa pikiran lama ke dalam perjalanan yang baru. Kita sering ingin mendapatkan kehidupan yang berbeda, tetapi masih menggunakan cara berpikir yang sama, cara bertindak yang sama, cara berprasangka yang sama. Kita ingin sukses, tetapi setiap hari masih berbicara kepada diri sendiri dengan keraguan. Kita ingin bahagia, tetapi masih menyimpan cerita lama tentang kegagalan. Kita ingin berubah, tetapi masih mempercayai suara dalam kepala yang mengatakan bahwa kita tidak mampu. Seperti perjalanan menuju desa Pengaron ini. Kalau saya terus melihat jalan yang sudah dilewati dan hanya memikirkan tikungan yang sulit, atau jalan yang rusak, atau rasa lelah selama perjalanan, maka saya tidak akan menikmati pemandangan yang ada di depan. Begitu juga dengan hidup. Kalau pikiran kita selalu tinggal di masa lalu, kita kehilangan kesempatan untuk melihat kemungkinan baru yang sedang terbuka. Lalu bagaimana cara mengubah pola pikir lama? Langkah pertama adalah menyadari pikiran yang muncul. Tidak semua pikiran harus dipercaya. Kadang pikiran hanya sebuah kebiasaan lama yang terus berulang. Ketika muncul pikiran saya tidak bisa, cobalah berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar kenyataan atau hanya cerita lama yang selama ini saya ulang? Karena pikiran adalah seperti jalan yang sering dilewati. Semakin sering kita melewatinya, semakin mudah kita mengingat jalannya. Namun kabar baiknya, kita bisa membuat jalan yang baru. Kita bisa memilih pikiran baru. Kita bisa mulai membangun keyakinan baru. Langkah kedua adalah mengganti pertanyaan dalam diri. Daripada bertanya kenapa hidup saya selalu seperti ini, cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari keadaan ini? Langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini? Karena pertanyaan yang kita berikan kepada diri sendiri akan menentukan arah pikiran kita. Seperti sebuah kompas dalam sebuah perjalanan. Kompas yang salah akan membawa kita semakin jauh dari tujuan, tetapi kompas yang benar akan membantu kita menemukan jalan meskipun melewati banyak rintangan. Dan langkah ketiga untuk mengubah kehidupan tadi adalah mulai bertindak berdasarkan versi diri yang baru.
Jangan menunggu merasa siap untuk berubah. Seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dengan langkah besar, padahal tidak. Perubahan besar sering dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten, secara berulang-ulang. Satu kebiasaan yang baik, satu pikiran yang positif, satu tindakan berani, satu keputusan untuk tidak kembali menjadi diri yang lama. Hari ini perjalanan menuju Pengaron bukan hanya tentang berpindah tempat ya. Ini adalah perjalanan melihat ke dalam diri. Karena terkadang kita tidak membutuhkan jalan yang baru, kita hanya membutuhkan cara pandang yang baru. Perjalanan Pengaron dari tahun kemarin mungkin ada sedikit perubahan dari aspalnya aja, tapi jalannya tetap sama, jalannya di sini-sini aja. Yang dulunya berlubang, mungkin berlubang, mungkin saat ini sudah ditambal, mungkin itulah perubahan. Karena terkadang kita tidak membutuhkan jalan yang baru, kita hanya membutuhkan cara pandang yang baru. Jalan yang sama bisa terasa berbeda ketika kita menjadi orang yang berbeda. Tempat yang sama bisa memberikan makna yang berbeda ketika pikiran kita sudah berubah. Dan mungkin itu pesan terbesar dari perjalanan ini ya, bahwa masa lalu boleh menjadi guru, tetapi jangan biarkan masa lalu menjadi pengemudi hidup kita. Biarkan pengalaman membentuk kita, tetapi jangan biarkan luka lama menentukan arah langkah kita. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk memilih pikiran baru, memilih keyakinan baru, dan menciptakan cerita hidup yang baru. Jadi ketika nanti kita kembali melanjutkan perjalanan, ingatlah satu hal. Motor yang kita kendarai mungkin hanya membawa tubuh kita melewati jalan, tetapi pikiran yang kita miliki akan menentukan sejauh mana kita bisa melangkah dalam kehidupan. Terima kasih sudah menemani perjalanan reading kali ini menuju Desa Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semoga setiap kilometer yang kita lewati mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan, belajar dari setiap tikungan, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetap melangkah, tetap percaya, dan jangan pernah berhenti menciptakan kehidupan yang baru. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan inspirasi berikutnya. Saya percaya setiap kilometer yang kita tempuh selalu menyimpan pelajaran, dan setiap langkah yang disertai rasa syukur akan membawa kita semakin dekat kepada kehidupan yang penuh makna dan kelimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.